untuk memajukan ekonomi sosial suatu bangsa, maka infrastruktur menjadi satu keharusan. Oleh karenanya Indonesia membangun infrastruktur di perkotaan, antara pulau, bahkan di pelosok kita lakukan agar konektivitas itu terjaga dengan baik dan kita bisa mempersatukan NKRI. Kemajuan sebuah negara ditentukan oleh keberadaan infrastrukturnya. Oleh karenanya, Indonesia perlu sekali dan sangat krusial untuk membangun infrastruktur yang memadai. Pemerintah Indonesia mengalokasikan banyak anggaran, baik dari APBN maupun sumber lain, demi mencegah bencana di masa mendatang yang akan diakibatkan ketertinggalan infrastruktur dan kualitas SDM tanah air. Besarnya anggaran tersebut dialokasi bagi pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur agar bangsa Indonesia segenap infrastrukturnya tidak tertinggal dalam persaingan global. Sementara pembangunan infrastruktur dibutuhkan guna efisiensi kegiatan ekonomi secara umum. Tanpa infrastruktur, dalam hal paling sederhana pun, seperti pengiriman bahan makanan untuk sampai ke pasar-pasar akan terhambat, hingga berdampak pada kenaikan harga komoditas, lalu akan menyulitkan masyarakat Indonesia pada umumnya di kemudian hari. Sejumlah pembangunan infrastruktur yang bernilai sangat strategis seharusnya diiringi dengan pertumbuhan SDM Indonesia yang juga menguasai alih teknologi guna mendukung. Artinya harus seiring sejalan. Hal ini yang dinilai beberapa pengamat sebagai blunder, insinyur Indonesia lulusan luar negeri tidak dapat mengaplikasikan ilmunya di tanah air. Blunder tersebut akan terjawab dalam talk show Inside Indonesia Infrastruktur berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senin malam waktunya Inside Indonesia Infrastructure bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan tema kita pada malam hari ini adalah membangun manusia versus membangun infrastruktur. Kira-kira mana dulu yang harus didulukan? Tapi sebelum membahas lebih jauh bersama dengan rekan saya di Studio Jak TV sudah ada banyak sekali tamu yang hadir bersama saya. Di sebelah kanan saya ada Ibu Hernita. Selamat malam, Ibu dari mana? Ya, selamat malam. Saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan SMK. Selamat datang bersama teman-teman juga ya. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Bastian. Selamat malam Pak Bastian. Dari mana Pak Bastian? Kementerian PUPR. Dari Kementerian PUPR juga sudah hadir Pak Yaya, Sedijen Bina Konstruksi PUPR. Selamat malam. Selamat malam, dan juga teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Nah, aplaus dulu. Nah, pemirsa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, sudah ada 3 narasumber yang akan diperkenalkan langsung oleh yang memandu acara. Pak Danung, silahkan. Terima kasih Mbak Ayu, selamat malam. Kita bertemu lagi. Mohon maaf Mbak Ayu, saya pakai baju jaket Asian Games. Aman Pak. Kita sebentar lagi Asian Games Pak, jadi kita harus membantu promosikan. Karena ada di Tenggarai kurang promosi Pak. Jadi saya berusaha ikut membantu mempromosikan supaya Asian Games yang akan segera datang bisa lebih semarak. Malam ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat menarik saya pikir, yaitu membangun manusia versus membangun infrastruktur. Kita sedang giat-giatnya membangun infrastruktur ya Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya Pak Sarif Burhanuddin. Betul Pak ya? Beliau adalah Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian yang berjas hitam, Bapak Ahmad Suraji dari Persatuan Insinyur Indonesia. Selamat malam, Pak Haji. Kemudian yang paling ujung, Pak Bahrun, Muhammad Bahrun, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Kita akan berdiskusi intens. Nah, sebelum kita berdiskusi, saya ingin menanyakan sebentar aja Pak, ke Pak Sarif. Kan ada Direktorat Bina Konstruksi Pak. Yang dibina ini sebenarnya SDM-nya atau kelembagaan konstruksi atau industrinya Pak? Bisa
jelaskan. Ya, tentu kalau kita berbicara pembinaan konstruksi itu dari hulu ke hilir. Ya. Berarti termasuk SDM-nya, kelembagaannya, termasuk menjadi bagian dari industri konstruksi. Konstruksinya, oke. Jadi semua Pak ya, mulai dari SDM-nya. Kalau selama ini bentuknya Pak, apakah dengan melakukan pembinaan kelembagaan? Ya, bahkan kalau kita melihat tugas pokok dari bina konstruksi itu mulai dari investasi, penyelenggaraan konstruksi, kemudian kelembagaan juga, kemudian rantai pasok. Oh, sampai rantai pasok juga Pak. Sampai ya? Dan juga bagaimana meningkatkan sumber daya manusia untuk kegiatan konstruksi tadi. Ini sumber daya di internal kementerian atau sumber daya di industrinya Pak yang dibina ini? Ya, industri itu kan mengacu kepada seluruh aspek. Ya. Jadi tidak hanya dari produksinya saja, bukan hanya dari sisi pabrikasinya saja, tapi termasuk dampak yang diakibatkan oleh industri konstruksi tadi itu. Berarti cukupnya luas Pak ya ini Pak ya, menyangkut berbagai aspek di sektor bahkan konstruksi. Kalau terjadi kecelakaan konstruksi pun itu masuk itu masih ranahnya, masuk ranah dari pembinaan konstruksi. Oh, luar biasa. Nah, kita coba ke Pak Haji, Persatuan Insinyur. Bisa dijelaskan Mas Pak Haji, deskripsinya, kemudian apa sumbangsihnya nih terhadap pembangunan khususnya di infrastruktur dan sumber daya manusia. Baik, jadi Mas Dandung, pada prinsipnya no engineer, no infrastructure. Oh begitu ya? Yes, karena infrastructure itu kegiatan ekonomi produksi untuk menghasilkan bangunan. Oke. Jadi ada proses mulai dari hulu, tadi Pak Dirjen menyebutkan, mulai dari planning, design, construction, operation, maintenance, bahkan sampai demolition. Itu pasti melibatkan insinyur? Pasti melibatkan insinyur. Okay. Nah, keterlibatan insinyur ini sangat penting, sangat vital untuk memastikan efisiensi proses menghasilkan infrastruktur, efektivitas, manfaat, serta daya saing infrastruktur untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, insinyur harus memegang peran sentral, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari desain sampai facility manajemennya. Nah, sebenarnya siapa sih yang bisa disebut sebagai seorang insinyur gitu? Apakah harus sekolah insinyur dulu, sekolah teknik sipil, sekolah arsitek dan sebagainya? Baik Mas Dandung, jadi siapa itu insinyur? Tahun 2014 sudah lahir Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Insinyur itu adalah sarjana teknik yang kemudian mengikuti program profesi insinyur untuk selanjutnya diregistrasi menjadi insinyur profesional. Berarti harus sarjana teknik? Harus sarjana teknik. Bidangnya? Bidang keinsinyuran itu ada disiplinnya. Ya. Mulai dari disiplin, kalau terkait infrastruktur itu ada rekayasa sipil, mechanical, electrical, bahkan sampai pertanian dan lain sebagainya. Nah, sampai sejauh ini apa yang sudah banyak dilakukan di Indonesia, Pak Haji? Maksudnya gini, apakah sudah melakukan banyak registrasi, kemudian sertifikasi atau pelatihan atau seperti apa? Kemudian hubungannya dengan perguruan tinggi sendiri seperti apa? Baik, program profesi insinyur itu diselenggarakan oleh 4 pilar, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang 11. Satu adalah perguruan tinggi, yang kedua adalah industri, yang ketiga adalah PII, dan yang keempat adalah Kementerian Teknis terkait. PU misalnya. Jadi contoh Mas Dandung, kalau kita ingin menghasilkan insinyur sipil, maka salah satu pilar ini adalah Kementerian PUPR. Tidak boleh hanya urusannya Kementerian Ristekdikti gitu. Agar apa? Mulai dari standar kompetensi, menjamin kualitas insinyur itu terjadi karena regulator di bidang
industri konstruksi itu adalah Kementerian PUPR, CQ, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Catatan saya, Mas Dandung, perlu ada segera harmonisasi antara regulasi di sektor konstruksi dengan regulasi di keinsinyuran. Saya ke Pak Bakhrun ya. Kalau kita lihat data, mungkin bisa ditayangkan bahwa 74% tenaga kerja konstruksi kita itu level pendidikannya masih sekolah menengah atas ke bawah ini. Nah, bisa diberi gambaran sebenarnya kondisinya seperti apa sih gitu? Karena kalau misalnya menyangkut konstruksi kan SMA umum ya, tentunya nggak punya skill nih. Nah, tentunya dia harus melalui SMK bangunan misalnya. Kondisi realnya gimana Pak Bakhrun? Sebenarnya sudah sejak dulu di sekolah menengah kejuruan, sejak zaman dulu namanya STM, itu sudah ada jurusan bangunan. Dan dulu sempat menjadi satu jurusan yang sangat favorit sekali. Sehingga saya kira hampir di PU di mana-mana itu banyak lulusan dari STM jurusan bangunan. Kemudian dengan perlambatan kemajuan yang ada di sini, karena jurusan-jurusan yang ada itu dengan nama yang kalau kita sebutkan ada jurusan batu kayu gitu, seolah-olah jadi tukang batu, jadi tukang kayu gitu. Itu membuat bahwa anak untuk minat masuk SMK jurusan itu juga sempat turun drastis. Sebenarnya kalau dari SMK sendiri levelnya kalau di dunia konstruksi Pak, itu masuk di level mana? Apakah benar yang dikatakan menjadi tukang gitu atau menjadi mandor, atau mungkin lebih di atasnya lagi site engineer misalnya? Ya, kalau yang dulu mungkin langsung bisa ke sana, tapi perkembangan jenis pekerjaan yang ada di bidang konstruksi kan sempat proses pengakuan itu kan sempat agak berkurang juga gitu. Tetapi sekarang ini kan sangat luar biasa, kita bekerja sama dengan Kementerian PUPR mencoba mensinkronkan dari segi kurikulumnya Pak. Kita sinkronkan sebenarnya kebutuhan yang ada di industri itu apa. Kemudian nama-nama jurusan atau kompetensi kalian yang ada di SMK ini juga kita ubah. Jadi yang nama kayu, beton itu kita rubah menjadi konstruksi dan properti. Kalau selama ini gimana Pak Syarif berkaitan dengan lulusan teman-teman adik-adik kita di SMK dari sisi PU sendiri? Ya betul. Jadi kalau tadi ada data yang disampaikan bahwa memang tenaga kerja konstruksi secara keseluruhan itu adalah 8,1 juta. Nah yang Pak Dandung sampaikan tadi kira-kira 5,9 juta itu adalah SMA ke bawah. Tentu di dalamnya juga SMK. Kemudian SMK ini merupakan salah satu sumber tenaga terampil. Jadi kalau tenaga kerja konstruksi itu kita kenal ada dua, tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli. Nah tenaga ahli inilah yang cenderung yang disampaikan tadi oleh Pak Aji. Jadi dia alumni perguruan tinggi. Nah sehingga kalau kita berbicara SMK memang target kita adalah bagaimana mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Kalau dari statistik Pak, setelah lulusan teman-teman SMK itu larinya kemana sih? Apakah melanjutkan perguruan tinggi jadi insinyur seperti tadi disampaikan Pak Haji atau? Sangat sedikit sekali Pak yang melanjutkan. Sekitar 10-15% yang melanjutkan itu. Saat ini siswa SMK jurusan konstruksi itu sekitar 35.000. Ya sekitar 35.000. Kemudian dari yang ada itu saat ini kalau saya berbicara dengan beberapa sekolah untuk saat ini karena pembangunan infrastruktur sangat luar biasa, semuanya itu sudah bekerja Pak. Yang lulus kemarin itu sudah bekerja saat ini. Oleh Pak. Jadi rata-rata insinyur lulusan SMA ya, rata-rata apa seperti itu Pak Haji? Begini Mas Dandung, saya ingin menambahkan Pak Dirjen ya. Jadi Perundang-undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi itu ada 3 kualifikasi. Satu adalah yang disebut dengan operator, teknisi, ahli. Ini sesuai dengan KKNI, itu ada 8 tingkat. Ya, nanti di operator ada 3 tingkat, teknisi 3 tingkat, ahli 3 tingkat. Nah, SMA ini mestinya akan berada di keempat ini gitu. Kira-kira begitu. Nah, apalagi kalau kebijakan di Kementerian Diknas
itu kemudian lulusan SMK itu ditambah plus. Misalnya 1 tahun magang. Sehingga akan mendapatkan 2 pengakuan. Pengakuan ijazah dan pengakuan sertifikasi kompetensi profesi. Itu akan jauh lebih agresif kita mendorong pembangunan manusia di Indonesia. Oke, wah ini menarik sekali Pak. Baru pertama sudah ini ya. Jadi kita akan diskusi lebih detail. Mbak Ayu, kita akan lanjut nanti diskusi kita yang lebih dalam ya. Betul nih, sertifikasi profesi menarik sekali ya. Seperti apa minatnya yang sudah dilakukan dan sudah berjalan. Tapi nanti usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Acara ini didukung oleh